Mulai. Oke, gimana kabarnya hari ini? Sehat? Sehat, nak? Kira-kira coba lihat, nak, kiri kanan, depan belakang. Siapa temannya yang jenak? Ada Alif. Ah? Alif, apa kabarnya Alif, nak? Udah dekat sama dia? Siapa yang dekat sama Alif? Ipanku yang dekat sama Alif, ya? Enggak, atau Kian yang dekat sama Alif? Kian. Yang ada kabar dia? Oke, kalau ada kabar, ya sama bapak pun juga ada kabar. Jadi nanti bapak cek kalau internetnya semuanya, ya. Tapi kita doakan semua kita yang di sini semuanya dalam keadaan sehat walafiat, dan yang di rumah pun juga dalam keadaan sehat walafiat. Oke, semuanya siap untuk belajar? Ya. Siap untuk belajar? Ya. Oke, baik semuanya. Ya, kali ini ya kita mencoba hari ini ya kita berusaha mencoba materi kita yaitu tentang transformasi geometri atau masalah translasi. Nah, ini merupakan materi pertama kita untuk teman hari ini. Jadi nanti kita ya akan membahas tentang materi ini. Nah, sebelumnya ini dulu Bapak akan menguji dulu kesiapan kalian semua untuk mengikuti proses ini, ya. Nanti saya silakan dengarkan instruksi Bapak, ya. Silakan dengarkan instruksi Bapak untuk pertanyaan semuanya. Oke, yang pertama silakan dulu posisi duduk dengan tenang, senyaman-nyaman mungkin. Boleh tangannya di atas meja, boleh tangannya di pahanya, itu senyaman mungkin. Oke. Nah. Oke. Sekarang tarik nafas yang panjang. Dan keluarkan pelan-pelan. Ulangi lagi, nak. Dan keluarkan pelan-pelan. Kalau pejamkan matanya. Semuanya pejamkan matanya. Cari posisi yang nyaman. Boleh menunduk, boleh tidak. Resapi musik ini dengan baik. Pegang pundak kirinya dengan tangan kanan. Pegang pundak kirinya dengan tangan kanan. Tepuk perlahan-lahan. Terus tepuk perlahan-lahan. Sampaikan semuanya. Ulangi apa yang Bapak ucapkan. Terima kasih diri. Terima kasih diri karena selama ini sudah rela berkorban dan bekerja keras. Terima kasih diri yang selama ini telah menemani.
yang ingin kalian buat bahagia. Tepuk lagi perlahan bukan giginya. Sampaikan, wahai diri, kita akan mewujudkan kebahagiaan orang-orang yang kita sayangi. Tarik nafasnya lagi yang panjang, lalu keluarkan perlahan. Tepuk perlahan lagi pundaknya. Sampaikan, wahai diri, saya bisa, saya hebat. Turunkan tangannya dari pundak kirinya. Tarik nafas perlahan, lalu dikeluarkan sembari buka matanya. Ada yang mau berkomentar sebentar? Ya, kenapa nak? Oh, oke, semuanya. Nah, itulah salah satu cara untuk memutuskan kita untuk siap. Fokus untuk semuanya? Siap? Ya. Kita lanjutkan? Ya, oke. Kita lanjutkan ya. Nah, kita lihat. Sebelum kita masuk kepada materi kita pada hari ini, ya, coba kita lihat. Ternyata, coba kita perhatikan lingkungan di sekitarmu. Nah, guru yang berjalan dari sisi kiri ke kanan, depan ke belakang, meja yang digeser, peserta didik atau kamu yang berpindah tempat duduk, berangkat dari rumah ke sekolah, semua pergerakan itu merupakan aplikasi dari transformasi geometri, yaitu adalah namanya translasi atau pergeseran. Jadi kita berpindah ya dari rumah ke sekolah, kiri kan semua itu namanya pergeseran. Namanya translasi. Masih banyak aplikasi transformasi geometri lainnya seperti pencerminan atau refleksi, perputaran atau lokasi, dan perubahan skala atau dinamika. Nah, sekarang kita lihat. Sekarang disimak videonya baik-baik ya. Nanti akan ada pertanyaan yang akan kami sampaikan. Raise hand nanti bagi yang bisa mengemukakan pendapatnya. Hai semua, pada video ini kita akan menjelajahi dunia transformasi geometri dan melihat bagaimana konsep ini dapat diterapkan dalam berbagai bidang. Transformasi geometri bukan hanya sekedar teori matematika, tetapi juga memiliki aplikasi praktis yang luas dalam kehidupan sehari-hari. Transformasi geometri adalah perubahan bentuk, ukuran, atau posisi suatu objek dalam ruang geometris. Dalam matematika, transformasi geometri melibatkan serangkaian aturan matematis yang diterapkan pada titik-titik, garis-garis, atau bangun-bangun geometris untuk menghasilkan bentuk baru. Terdapat beberapa jenis transformasi geometri, antara lain translasi atau pergeseran, rotasi atau perputaran, refleksi atau pencerminan, dan dilatasi atau perubahan ukuran. Refleksi atau pencerminan adalah perpindahan titik suatu objek pada bidang sesuai dengan sifat pembentukan bayangan pada cermin datar. Berikut adalah beberapa contoh pencerminan dalam konteks kehidupan sehari-hari. Setiap hari kita menggunakan cermin di kamar mandi atau di ruang rias untuk melihat diri sendiri. Cermin menciptakan gambar pencerminan
yang memberikan bayangan yang identik dengan objek yang ditampilkan. Contoh berikutnya, ketika kita menggunakan cermin yang ada di mobil. Cermin sisi pada mobil berfungsi sebagai pencerminan yang membantu pengemudi melihat ke belakang dan yang menciptakan gambaran yang terbaik dari objek atau pemandangan yang berada di tepi air. Ketika kita mengambil selfie atau foto perintah atau bingkai dari satu lokasi ke lokasi lainnya tanpa mengubah bentuk atau orientasinya. Berikut ini adalah beberapa contoh pergeseran dalam konteks kehidupan sehari-hari. Setiap pagi, kita melakukan perjalanan dari rumah ke tempat kerja atau ke sekolah. Proses ini merupakan translasi fisik dari satu lokasi ke lokasi lain. Ketika seseorang berbelanja di supermarket, mereka menggeser keranjang atau trolley dari satu lorong ke lorong lainnya. Ini merupakan translasi kecil yang dilakukan untuk mendapatkan barang-barang yang diinginkan. Contoh berikutnya yaitu kita naik bus atau kereta merupakan contoh pergeseran dari satu titik ke titik lainnya dalam kota atau antar kota. Ketika seseorang ingin merapikan atau mengubah tata letak ruangan, mereka akan menggeser meja, kursi, atau perabot lainnya untuk mencapai tata letak yang diinginkan. Begitu pula ketika kita merapikan buku di rak, kita mungkin akan menggeser buku dari satu tempat ke tempat lain untuk menciptakan tatanan yang lebih rapi. Contoh-contoh tersebut mencerminkan bagaimana pergeseran atau translasi merupakan bagian dari aktivitas sehari-hari. Rotasi atau perputaran adalah mengubah posisi suatu objek. Oke, kita fokus pada yang translasi ya. Tadi udah dilihat semuanya videonya? Ya, bagaimana sangat dekat dengan kehidupan kita. Ternyata kalian telah melakukan translasi tadi dari rumah ke sekolah. Itu adanya pergeseran. Nah, sekarang kita lihat. Presiden siapa yang bisa menyimpulkan pendapatnya? Yang pertama, bagaimana tanggapan kamu terhadap video yang ditonton tadi? Presiden. Ayo. Iya, tanggapan aja, silakan. Jangan malu. Tidak ada yang salah, nak. Resen aja, resen. Ayo, siapa? Bagaimana tanggapan kamu terhadap video yang ditonton tadi? Cuma tanggapan aja. Perasaannya gimana, apa yang ditonton itu ya? Ayo, silakan, resen. Ayo, jangan malu. Biasanya cepat angkat tangannya. Ayo, siapa? Ya? Nih, Mutia. Ayo, sampaikan saja. Tadi, Pak. Nah, silakan deh, Pak. Matematika yang materi tentang ini sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari. Saya kira hanya fokus pada sebuah materi ini. Tepuk tangan kepada Depa. Depa bilang tadi proses itu sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari. Yang dia pikirkan hanya dalam buku teks dan tidak. Ya, oke. Apa? Yang kedua lagi, sangat dekatkah aplikasi transformasi geometri dalam sehari-hari? Ya. Iya kan? Ya. Yang ketiga, apakah tadi sebelum ke sekolah melakukan transformasi geometri? Ya. Coba komentarnya. Apa yang kamu lakukan dari rumah sampai ke sekolah? Nah, terus dari bangun tidur apakah kamu melakukan translasi? Dari mana ke mana? Dari kamar ke kamar mandi. Nah, kamar mandi ya. Terus Kamar lagi. apa lagi? Terus itu sama lagi? Terus jangan di sekolah. Hah? Enggak boleh kamu. Apa kamu udah sikat rambut itu enggak? Di kamar. Iya. Apa kamu tadi juga melakukan pencerminan? Iya kan? Nah, ya. Oke ya. Selanjutnya, pergeseran dari rumah ke sekolah apakah sebuah transformasi geometri? Ya. Apa namanya? Translasi. Oke ya. Nah, jika berada pada kode kartesius, bagaimana pergeseran suatu titik itu terjadi? Nah, ini yang akan kita lihat nanti. Ya, kebayang ya? Tahu kan? Koordinat kartesius ada rupa sumbu 2 yang mendatar, yang tegak. Apa maknanya? Kemarin sumbu X itu hablu minan. Nah, hubungan baik dengan manusia. Sumbu X
amin. Semoga semua ini calon surga semuanya. Amin. Ya, oke, kita lihat lagi. Nah, kita ini Bapak ulang lagi kesempatan kelas kita. Yang pertama, alhamdulillah, terima kasih. Ya, kita saling menghargai semuanya. Nanti kalau ada yang berpendapat semua itu kita dengarkan. Ya, kita menjaga ketertiban kelas. Terima kasih, Nak. Fokus nanti dalam belajar. Ya, tadi udah kita coba teknik stop namanya untuk bisa fokus dalam belajar. Nah, sekarang kita lihat. Ya. Coba kita lihat nih. Coba tentukan hasil pergeseran dari beberapa titik berikut pada bidang koordinat. Materi ini sebenarnya telah kalian pelajari dulu waktu di SMP di kelas 9. Ya, di kelas 9. Sekarang kita mengulangi lagi. Jadi Bapak ingatkan dulu sebelum kita masuk kepada materi kita yang translasi. Sekarang ada titik A, min 4,4 digeser sejauh 8 satuan ke kanan. Ya, ingat dia pada bidang koordinat. Titik B, min 2,2 digeser sejauh 6 satuan ke bawah. Nah, min 4,4 digeser sejauh 8 satuan ke kanan. Min 2,2 digeser sejauh 4 satuan ke kiri. Titik C 0,2 digeser sejauh 6 satuan ke bawah. Nah, sekarang kita lihat. Nah, ini dia. Ini yang A. Min 4,4. Tadi digeser 8 satuan. Gesernya bisa. Tapi tadi punya. Ya, silakan. Jangan malu, Nak. Ayolah. Kan udah pernah dipelajari dulu. 8 satuan ke kanan. Gimana bergesernya? Ke kanan aja. Ya kan? Ya udah ke depan. Maaf. Mana dia nih? Oh. Mungkin ini. Salah. Ya. Ya, present. Ya, cepat, Pak. Cepatlah. Bergeser dari 4. Nah, silakan Mutia. 8 satuan ke kanan. Nah, silakan isi. Ya. Ini perhatikan ya, Nak. Tunggu, Mut. Perkembangannya 0 ya. Ke kanan positif, ke kiri negatif. Nah, dia 8 satuan ke kanan. Coba itu, Mut. Itu yang keras. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, apa titiknya, Mut? Berapa tuh? Terus apa lagi? Ini jadinya 4,4. Buat 4,4. Tinggal apa? Oke, kita lihat dulu. Oke, benar ya? Benar? Oke. Lanjut. Bagus 4,4 benar. Lalu yang kedua berapa, Nak? Min 2, tadi berapa tadi? Masih ingat? Masih ingat? Good. Ya, kalau min 2,2 digeser sejauh 4 satuan ke kiri. Siapa yang bisa? 4. Ya, silakan. 4 satuan ke kiri. Min 6, min 2. Kita lihat. Ini jawabannya. Ini mana yang benar nih? Ke kiri kan, Pak? 4 satuan ke kiri. Kan dia menghadapnya ke sana. Jadi, ayo. Mana yang benar? Ya, 4 satuan ke kiri. Yang ini kan 8 satuan ke kanan ya. Itu benar. Yang ini 4 satuan ke kiri. 1, 2, 3, 4. Itu benar nih. Berarti ini yang salah. Jadi Bapak yang salah. Ya, oke ya.
ke bawah. Nah, siapa yang bisa? 0,261 ke bawah. Ayo yang jawab lagi. Excel. Ya, kamu. Ya. Enam satuan ke bawah. Ya, itu dia tuh. 6 satuan ke bawah. 6 satuan ke bawah ya. Nol dulu nih, ini nomor dua ini. 1, 2, 3, 4, 5. Ini dah. Ya kan? Ya. Apa titiknya tuh? Nol koma nih. Ya kan? Ya. Ya, benar. Ya. Mungkin ada kesalahan tadi kayaknya Bapak membuatnya harusnya titik kanan nih, ya. Ya. Izin Bapak hapus dulu. Ya. Mungkin yang untuk nomor yang lipat tadi itu mungkin ada kesalahan. Berarti ini harusnya berapa nih? Harusnya? Bukan. 6 satuan ke kanan ya. Tadi yang Bapak buat 6 satuan ke kiri. Oke, kita ambil yang ini ya. Yang ini benar. Ini 8 satuan ke kanan benar. 6 satuan 4 satuan ke Kanan. kanan benar. 6 6 satuan ke satuan bawah. ke bawah. Oke, kita lihat apa yang terjadi. Ya. Ya kayak apa nih gambarnya nih? Kayak apa tuh? Kayak log. Ya, log ya. Nah, gitu dah. Jadi materi ini sebenarnya sudah dalam pelajari. Ya, oke kita lanjutkan. Adapun tujuan kita yang pertama adalah peserta didik dapat dengan diskusi kelompok dapat menjelaskan pengertian dari translasi dengan tepat. Yang kedua, dengan diskusi kelompok mampu menentukan hasil translasi titik dan bidang dengan benar. Ya, nanti kalian bisa menentukan hasil translasinya berupa nanti bayangan namanya ya, bayangannya nanti bisa dibuat gambarnya dalam koordinat kartesius. Oke, bisa? Oke, lanjut. Oke, uraian agenda kita hari ini nanti kita akan bekerja berkelompok yang tadi 5 sampai 6 orang sesuai dengan hasil asesmen awal kita. Yang kedua nanti akan berdiskusi dengan penelitian dari translasi, bukan translasi ya, translasi melalui kegiatan KPD. Lalu adalah menentukan hasil translasi titik dan bidang dan dalam kegiatan dalam LKPD juga. Nanti ada LKPD-nya berkelompok. Bisa? Bisa? Nah, sekarang tugasnya adalah memilih kelompok yang sudah Bapak bagikan sebelumnya. Silakan dulu berkelompok dulu nak, dibuat 4 mejanya. Ini kelompok 1, kelompok 2, 3, 4, 5 kita bagi atur nak. Ini kelompok 1 4 meja, kelompok 2 4 meja, kelompok 3 di belakang 4 meja, kelompok 4 di sini, kelompok 5 di sini. Ya, silakan. Ayo cepat. Cukup. Langsung jadi gambar. Ini kelompok 1 sini nak. Ini 4 meja 1, ini 2, di tengah-tengah ini 3, ini 4, ini 5. Bawa bukunya, bawa alat tulisnya, bapak carinya yang sudah Bapak sampaikan kemarin. Buat lempengnya sesuai nama kelompoknya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Nah, oke, cara kerjanya adalah Bapak akan membagikan LKPD 3 lembar per kelompok. Sebelum LKPD dikerjakan, buka aplikasi Google Site yang telah Bapak kirim linknya. Masih ingat nak? Ya waktunya ini masih ada di grupnya.
Dia masih ada linknya. Nah, kalau nggak ada, coba di-share balik nanti grupnya. Itu udah Bapak kirim tuh. Udah? Nah, dan kalau Pak Lisa atau Fitris, cara kerjanya adalah Bapak berikan 3 LKPD kepada kalian semua ke kelompok. LKPD dikerjakan setelah kalian memahami materi yang ada pada aplikasi Google Site. Bisa? Bisa? Linknya udah ada? Udah? Nah. Nah, lalu kalau udah dibuka linknya, udah dibuka nah? Udah dibuka, ambil garis 3 di pojok kiri. Udah? Ambil MTK lanjut, ambil materi translasi. Ada nampak? Ada? Ada tuh. Bukan. Nah tuh. Di bawah kan ada panah ke bawah tuh. Ya kan? Ambil yang namanya translasi. Ya. Nanti Bapak lihatkan. Nah, dalam aplikasi itu ada 3 sumber belajar yang perlu kalian pahami. Di mana kalian ini per kelompok boleh berbeda. Di mana kalian memahaminya? Yang pertama itu dari video, benar? Yang kedua itu dari modul berupa teks PDF, benar? Yang ketiga itu dari link website. Ya, silakan kalian pilih materi itu sesuai dengan di mana yang kalian memahaminya dengan nyaman dan baik. LKPD belum dikerjakan. Ya, dan Bapak kasih waktu untuk memahami materi itu secara berkelompok dengan pilihannya masing-masing dengan waktu sekitar 7 menit. Bisa? Nanti setelah memahaminya, baru nanti dengarkan instruksi Bapak untuk membuat LKPD-nya. Setuju? Setuju? Silakan dipilih Ada 3 bentuk, ya, 3 bentuk materi yang saya kalian pilih sesuai dengan minat kalian masing-masing saja, ya. Di sana dengarkan Bapak sambil memahaminya. Kumpulkan semua informasi yang kalian dapatkan dari sumber belajar yang kalian gunakan. Ya, kumpulkan informasinya, siapkan catatannya, nanti rembukan dengan tema diskusi kelompok untuk menyelesaikan ini. Ya, kumpulkan semua informasi yang kalian dapatkan dari sumber yang kalian pilih. Bisa video, bisa materi PDF, maupun bisa tautan link dari website. Dua menit lagi. Hanya translasi ya, itu kan banyak materinya itu kita hanya translasi. Fokus pada translasi saja. Jangan lupa kumpulkan semua informasi nanti ya. Stop lagi semuanya, sudah dipahami semuanya. Nah, selanjutnya tugasnya adalah, ya, setelah kalian memahami materi yang ada pada aplikasi Google kita, bisa tadi dengan melalui video, bahan ada maupun dengan link yang ditautan. Silakan dalam kelompoknya berdiskusi untuk menyelesaikan permasalahan yang ada pada LKPD-nya. Ya, ada 3 LKPD-nya, silakan berdiskusi ya. Tadi udah dipahami materinya, ya. Kumpulkan
informasinya sudah, sekarang tuangkan secara berkelompok informasi yang didapatkan dalam bentuk KPD-nya. Ada 3 lembar per kelompok ya. Silakan dikerjakan secara berkolaborasi semuanya. Pastikan setiap anggota kelompok itu memahaminya dengan baik. Ya, pastikan yang dikumpulkan satu, yang dikumpulkan satu. Ya, yang lebih jumlah itu sebagai bahan untuk bisa semuanya bisa terlibat. Ya, yang dikumpulkan satu buat yang bagus. Nah, lalu, sembari mengajarkan, ya, nanti kalau ada perintah membuat gambar dalam koordinat kartesius, silakan dibuat pada buku petanya. Ya, buku peta 2 lembarnya. Satu saja buat. Paham? Apa jelas instruksi Bapak? Jelas? Oke, silakan bekerja kelompoknya. Ya. Apa yang diinstruksikannya untuk diisi, silakan diisi. Kalau nanti ada perintah untuk menggambar, itu silakan dibuat dalam kertas buku petanya masing-masing. Jangan lupa identikan nama kelas, kelompok, kelasnya bolehnya pakai F ya. Ya karena kita yang adalah mobil, kelas pakai F. Kelompoknya buat kelompok berapa, anggotanya 2. Ada petunjuk, ada tujuan. Fokus adalah kegiatan 1.1. Silakan diisi sesuai dengan yang kalian pahami. Informasi yang kalian dapatkan tadi dari pandangan yang Bapak sampaikan di aplikasi Google. Hah? Yang mana? Enggak. Yang dikumpulkan cuma 1. Nah, dikasih 3 supaya bisa bekerja semuanya. Ya. Yang dikumpulkan 1, yang 2 itu sebagai bahan untuk bekerja. Kan? Nanti kan benar atau ada salah gimana? Pastikan semua kelompoknya bisa memahami. Ya, pastikan semua kelompok bisa memahami. Boleh. Semuanya diisi. Iya boleh. Yang bagusnya dikumpulkan. Nah itu yang 2 sebagai bahan untuk diskusi kelompoknya. Ya, siapa kata spektak karena nanti ada disuruh untuk menggambar. Ya, bekerja semuanya. Ya, kerjakan sesuai dengan apa yang kalian pahami semuanya. Informasi. Cepat ya, jangan lama. Ya. Ayah, yang nomor 1, yang nomor 2 buatlah jawabanmu tentang berikut. Nah, buat. Enggak, nomor 1 kita ada ini. Ya. Silakan ini. 6,3 oleh ilustrasi minimal 0,3 bagi ini. Ya. Hasilnya 6. Ya benar ya, terus angkat hebat kalau bisa jadi naik. Pastikan semuanya bekerja ya. Yang menggambar nanti kalau bisa menggambar, nah langsung buka gambarnya. Nah boleh, buka gambarnya. Yang mana lagi nak? Ada yang salah? Iya ada. Yang salah nak? Berapa? 3. Apa sih ini? Ini ada isi A. Apa ada? Susah titiknya nanti kan? Iya, ya sama. Coba lakukan ini. Jangan pengen salah.
6,3 berarti 6,3 ditransaksikan oleh T 3,5 berhasilnya. Nah, nah ya benar nih. Ya, cek itu caranya. Jadi betul. Nah, ya hasilnya 3. Oke. Kalau bayangannya kenapa kalau A titik asalnya? Nah, gitu kan. Jangan lupa nanti representasi dari ini. Nah, hasilnya A. Nah, bagus. Iyalah. Kalau hasilnya apa namanya? Kan titik A itu ya bayangannya apa namanya? Akses kan? Nah. Ini lagi buatkan juga jawaban dalam koordinat kartesius kalian. Makan. Dua lembar tuh nah, 2 lembar. Atau lembar aja enggak apa-apa. Ya mana yang nyaman saja. Ada masalah enggak? Aman? Ah, jangan. Aman nggak? Ada masalah? Kalau udah siap ya 1, 2, 3 ya. Buatkan dalam ya kan koordinat kartesius. Yang mana? Oh, yang ini cuma kan berapa bayangannya? Nah, mantap. Hebat. Naik. Mohon semuanya bekerja, kita sampai jam panjangnya pukul 11 nih ya, karena nanti akan ada presentasi kelompok atau 2 kelompok nanti. Ya, nomor 1 sudah, langsung buat digabung dengan kartesius yang sudah kalian semuanya bagaimana caranya. Lalu kerjakan kita dengan nomor 3 untuk segitiga untuk bidang segitiga. Nah, bagus ya, 3 nanti 3 push ya, betul ini caranya. Berarti langsung kerja, ya udah langsung buat dapat gambarnya. Apa? Iya, iyalah. Oh, ada satuan. Iya, ada satu. Ya, ya. Nah, bagus ya, bagus. Nah, bagus.
My lovely. Wait lo. Satu orang lebih yang menyanyi sampaikan hasil diskusinya untuk soal nomor 1, nomor 2 dan nomor 3. Ini nomor 3-nya kan? Nah, nomor 2 kan ada data PD-nya kan? Oke. Ayo siapa moderatornya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang lainnya silakan disimak nanti mengomentari dan berita apa terhadap hasil diskusi dari kelompok 5. Silakan. Bila kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami ini dari materi translasi. Yang pertama akan dijelaskan oleh Anya. Ada Anya dipersilakan. Yang keras suaranya nah, yang disimak nah. Yang disimak. Yang lain kalau disimak sesuaikan dengan yang terisi masing-masing. Nanti dikomentari kalau ada kesalahan atau ada hal yang perlu diperbaiki. Ah ya. Yang A 6,3 ditranslasikan min 3,5 menjadi 3,8. Yang B Ulang. Yang A titiknya 6,3 dikasihkan oleh ditranslasikan min 3,5 nah, oke. menjadi 3,8. Min 1,2. Yang C min 3, min 10 ditranslasikan 2,3 menjadi min 1, min 7. Min 1, Min 7. itu hasil dari pengerjaan untuk yang tabel. Ya. Oke. Sebelum kita minta komentar dari teman-teman lain, oke silakan jelaskan titik itu dalam koordinat ini. Silakan jelaskan. Siapa orangnya? Saya. Oke, Nina, sampaikan ini nak. Di mana titik asal A-nya, lalu di mana pergeserannya akan disampaikan. Yang lain nyimak. Titik A awal mulanya adalah 6 di X dan 3 di Y. Ditranslasikan min 3,5 menjadi 3 di X dan 8 di Y. Oke, sebentar. Apa makna dari ditranslasikan min 3,5 dari informasi yang kalian dapatkan? Apa makna dari translasi min 3,5 itu? Dari informasi yang kalian dapatkan dari bahan aja tadi. Apa makna ditranslasikan? Pergeseran Dia bergeseran ke kiri. ke kiri berapa? Ke kirinya min 3 berarti 1, 2, 3. Oke, bagus. Lalu Yang 3 ditranslasikan 5 berarti yang ininya 5. 1, 2, 3, 4, 5. ulang lagi. 1 Ayo bantu temannya. Apa informasi yang anda dapatkan tadi itu? Apa makna dari translasi min 3,5 itu? Bergeser, betul. Bergeser ke kiri. kiri berapa? Ke kirinya 3. 1, 2, 3 benar. Lalu yang 5-nya? Ke atas. Ya. Ke atasnya 1. 5. 1, 2, 3, 4, 5. Maka dayangannya dari mana? 3,8. Oke, sip. Apakah sama dengan cara yang awal tadi? Hasilnya? Oke. Yang lain simak tak? Lakukan. Yang di tipe lagi. Yang di tipe lagi. Yang titik B awal mulanya adalah min 3,7. Yang lain kasih mana? Bergeser ke kanan 2, 1, 2 Bagus. menjadi min 1. Oke, lanjut. Terus translasi ke bawahnya sebanyak min 5 berarti 1, 2, 3, 4, 5. 5 ke bawah. Yang C min 3,10 ditranslasikan 2,3. Awal mulanya min 3 dan min 10 ditranslasikan berarti 3 ke atas 2 ke kanan.
2 ke kanan, 1, 2. Oke, hasil PA-nya berapa? Min 1,7. Oke, kita berikan tepuk tangan dulu ke kelompok 5. Ada kelompok lainnya yang ingin mencoba tadi? Apakah ada hasilnya yang berbeda? Apakah gambarnya juga sama? Benar? Iya. Kelompok 1 gimana? Ada tanggapan nak? Iya sama. Kelompok 2? Iya sama. Kelompok 3? Kelompok 4? Oke, sama. Oke. Dan kalau sama, berarti itu dia. Terima kasih kelompok 5. Sangat berpendapat. Oke, kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk kelompok 5. Ya. Jadi, kelompok 5 menemukan ada 2 langkah yang dia dapatkan. Yang pertama dengan cara ajabarnya, analitiknya, ya. Yang kedua dengan cara bergeser pada koordinat kartesius. Apa maknanya tadi? Misalnya dia bergeser ke kanan ke kiri tadi. Kalau ke kanan dia positif, kalau ke kiri nanti Negatif. kalau yang ini atas bawah Ke atas dia ke atas dia positif, ke bawah dia ke bawah dia negatif. negatif. Oke, tepuk tangan. Oke, satu kelompok lagi untuk yang segitiga. Kelompok siapa yang sudah mengirim nak? Kelompok 2 ada yang ngirim nak? Oke. Yang mana nih? Yang mana? Kosong. Bentar ya. Kosong. Nah, ini. Oke, tunggu dulu. Oke, silakan kelompok 2 di sini. Sembari di Bapak menampilkan ini semuanya tenang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin menampilkan hasil kerja kelompok kami, yaitu tentang materi translasi. Oke, sip. Yang akan disampaikan oleh Saudara. Ya. Jadi silakan perhatikan apa yang disampaikan oleh kelompok 2. Iya, oke, good. Oh, kanan. Ya. Transaksikan oleh T di bawah 5. Dari titik A ke 1,2 bergeser ke kiri 2 dan ke atas 5. 1, 2, 3, 4, 5 menjadi min 3,7. Min 3,7. Silakan, min 3,7. Terus? B 2,1 ditransaksikan 2 ke kiri dan 5 ke atas. 1, 2, 3, 4, 5 menghasilkan titik 0,6. 0? Oke. Yang ketiga 0,3 ditransaksikan 2 ke kiri dan 5 ke atas. 2 ke kiri 1, 2, 3, 4, 5 menghasilkan titik min 2,8. Min 2,8. Di segitiga yang awal. Yang
segitiga yang sudah ditranslasikan. Bagaimana bentuknya? Bagaimana bentuknya? Ukuran? Oke. Udah dibuktikan juga dengan cara analitiknya kan? Udah. Hasilnya sama? Oke. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Ada komentar lainnya? Ada komentar lain? Ada pendapat lain? Ada kelompok lain? Apakah sama hasilnya? Sama hasilnya? Oke. Kalau sama, kelompok 2 terima kasih dan silakan kembali ke tempat duduk. Ya. Oke. Baik, terima semuanya. Ya. Nah, dari dua kelompok yang tampil dan dari materi yang kita baca, berarti kita nanti bisa mendapatkan 2 langkah untuk menemukan suatu bayangan dari translasi. Yang pertama dengan cara apa namanya? Analitik atau proses aljabarnya. Yang kedua dengan cara gambar pada koordinat kartesius. Oke, bisa dipahami semuanya, nah? Bisa? Nah, oke. Nah, baik. Nah, sekarang ya, simpulan dari materi ini nanti bisa kalian catat nanti bagaimana simpulan dari sebuah translasi itu. Nah, sekarang siapa yang bisa berpendapat sebelum kita masuk kepada asesmen formatif kita, apa pengertian dari translasi itu? Raise your hand. Apa pengertian dari translasi itu? Ayo silakan raise your hand. Ayo silakan. Ayo. Apa pengertian? Ya, silakan bebas. Pergeseran objek tanpa mengalami perubahan bentuk dan ukuran. Ya, oke. Udah bisa menentukan bayangan dari sebuah translasi? Sudah. Yang titik sudah? Yang bidang sudah? Sudah. Oke, baiklah semuanya. Silakan satu orang kumpulkan hasil KPD-nya ke depan. Kita mengadakan sumatif. Kita mengadakan formatif lagi di aplikasi Google Site-nya. Ini kumpulkan satu orang ke depan. Kumpulkan KPD satu orang yang dikumpulkan ke depan. Ya, iya sama semuanya. Kumpulkan semuanya. Kumpulkan. Udah semuanya kan? Nah, sekarang silakan dengan tenang. Ya, dalam kelompoknya boleh. Silakan buka lagi aplikasinya. Kita melakukan asesmen formatif. Ya. Dengan metodenya bagaimana? Buka lagi. Di sana ada 2 levelnya. Ada level 2 dan ada level 1. Silakan kalian pilih level yang kalian inginkan. Sama-sama soalnya 7 dan silakan dikerjakan. Ya, silakan dipilih sesuai dengan pemahaman kalian dalam kelompok tadi dan pemahaman terhadap materi yang dibaca. Silakan dipilih level 2 maupun level 1. Ya, dikasih waktu ya 7 menit untuk mengerjakan sesuai dengan kemampuan kalian masing-masing. Sesuai dengan pemahaman dari yang didapatkan terhadap materi yang telah disampaikan tadi, baik secara berkelompoknya maupun secara memahami materinya. Ya. Ada 2 level ya, nah. Ada level 1 dan ada level 2. Silakan dipilih, nah. Bebas. Ya, dia sama. Silakan dipilih. Ayo bebas. Ayo silakan. Dah. Ya silakan bekerja. Pilihannya sesuai dengan yang saya tentukan tadi. Ya, ada level 1 dan
Jangan tipe D, linknya ada D.